Racikan Berita 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami, yakni Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu ketika kemarin kuasa hukum saudara Joko Widodo menyelenggarakan konferensi pers, maka kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo. Karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Karena itu kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure proses hukumnya itu sampai di mana. Baik, yang pertama saya ingin memberikan respon terkait masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo. Kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo, sehingga kami membantah statement dari kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Karena itu semua pihak saya minta, kami mohon, kami harap untuk bersabar tentang status ijazah ini, apakah asli atau benar palsu. Karena apa? Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Barreskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan, ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Yakni statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalilnya adalah nanti setiap orang, ya, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya, sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Tidak ada urusannya dengan ijazah pejabat lainnya, anggota DPR dan selainnya. Sehingga kita berharap bahwa penyelesaian persoalan ini harus dibatasi dan spesifik hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Jangan membangun narasi ilusi bahwa seolah-olah akan ada anggota DPR yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya dan yang lainnya. Itu semuanya hanya ilusi, bahkan bisa kita tegaskan sebagai halusinasi. Padahal statement hukum itu tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, apalagi halusinasi. Statement hukum harus dibangun berdasarkan fakta hukum dan norma hukum. Norma hukumnya apa? Aturannya apa? Asas-asas hukumnya apa? Kemudian fakta hukumnya apa? Fakta hukumnya hari ini yang dipersoalkan hanyalah masalah ijazah saudara Joko Widodo. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya, ijazah itu
akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, seluruh klaim itu menjadi tidak bernilai. Baik klaim dari sejumlah wartawan yang katanya melihat tapi tidak boleh difoto, klaim dari UGM, klaim dari kuasa hukum yang berulang kali sudah melihat, bahkan meraba, menerawang, dan menyimpulkan katanya asli begitu. Itu semuanya tidak bernilai. Jadi kita sama-sama tunggu proses ini dengan baik sampai ada putusan yang final yang menjelaskan deskripsi ijazah itu seperti apa. Dan kami tegaskan bahwa bagaimana kalau ijazah ini nantinya terbukti palsu begitu, itu juga tidak akan ada chaos begitu. Karena pertanggungjawaban hukumnya hanya pada orang-orang yang terlibat pada ijazah itu saja, dalam hal ini ijazah Saudara Joko Widodo. Jadi setiap rakyat, setiap kita yang tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen, dalam ini dokumen ijazah palsu, tidak perlu khawatir, tidak akan ada chaos. Justru yang kami lihat dari perkembangan kasus ini adalah semakin lama proses menunjukkan ijazah itu diulur-ulur, justru terjadi perdebatan publik, bahkan pembelahan. Sampai terakhir kami sangat menyayangkan ada purnawirawan, jenderal, bintang 2 terpaksa harus kehilangan marwah dan wibawanya di depan publik karena memperdebatkan ijazah asli yang ijazah Jokowi yang tidak pernah kunjung diperlihatkan aslinya. Kemudian ketiga, kami perlu tegaskan bahwa proses Dumas di TPUA yang sampai hari ini sedang ditangani oleh Biro Wasidik Mabes Polri itu belum tuntas. Jadi sekali lagi belum tuntas karena kami yang melalui TPUA, klien kami yakni Saudara Rizal Fadila yang sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada tanggal 26 Mei 2025 telah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik pada tanggal 4 Juni 2025 yang di poin 2 jawaban tersebut Biro Wasidik menyatakan telah menerima surat dari TPUA dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kasus penyelidikan perkara ijazah palsu Saudara Joko Widodo di Bareskrim belum tuntas. Dan terakhir justru juga ada statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, yang tegas juga menyatakan akan melibatkan pengawas eksternal. Nah, walaupun kami masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pengawas eksternal itu, tetapi statement kami yang jelas adalah kami justru mendorong diadakan gelar perkara khusus yang sudah jelas ada dasar hukumnya, yakni Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 31 junto pasal 33. Kalau gelar perkara pengawas eksternal ini kami kesulitan mencari dasar hukumnya melibatkan pihak eksternal itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kami juga menegaskan bahwa proses atau tahapan peningkatan status perkara dari proses penyelidikan menuju penyidikan itu karena adanya bukti kuat bahwa peristiwa itu dapat disimpulkan oleh penyidik adalah peristiwa pidana dengan bukti yang cukup, atau dalam KUHP diatur 2 alat bukti yang cukup. Yang dimaksud 2 alat bukti bukan berarti 2 bukti, bisa jadi 100, 200, tapi masuk kategori bukti tertentu, apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat. Nah, sampai hari ini memang belum sampai tahap ke sana. Prosesnya itu di Polda Metro Jaya baru undangan klarifikasi. Jadi jangan dipaksa-paksa penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya juga jangan mengikuti atensi pihak-pihak yang hanya bernarasi meminta kasus ini segera ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan. Bagaimana penyidikan itu akan dilakukan? Lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidaknya. Karena deliknya kan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli, baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo itu asli. Baru Bareskrim, dan itu pun baru penyelidikan, dan itu pun belum tuntas, masih ada gelar perkara khusus yang hanya disebutkan dengan nomenklatur identik. Jadi bersabar ya. Kalau mau meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ya semua pihak harus bersabar.
tunggu dulu perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara di Pengadilan Negeri Sleman itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan itu pun belum tentu hasilnya ijazah saudara Joko Widodo asli. Kalau ternyata hasil di Pengadilan Perdata ditetapkan bahwa saudara ijazah saudara Joko Widodo justru ditetapkan oleh pengadilan tidak identik, tidak asli, tidak sah, maka tidak relevan lagi Polda Metro Jaya melanjutkan perkara. Ngapain melanjutkan perkara dugaan fitnah terhadap satu ijazah yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu memang palsu begitu. Jadi semua kami harap untuk bersabar, masyarakat bersabar, termasuk seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini bersabar. Kemudian yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa perdebatan publik soal kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo itu adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Termasuk polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah elemen civil society terkait pilihan pendapat mereka atau publik terhadap ijazah ini, apakah lebih percaya ijazah tersebut asli atau palsu, itu juga satu pendapat yang sah, legal, dan konstitusional. Kami terus terang menegaskan, sangat menyayangkan, bahkan menolak keras pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi, ya, berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan. Lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka. Lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi. Lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Oh, satu kasus saja belum kelar. Kita ini negara hukum, maka harus kedepankan asas dan prosedur hukum. Asas hukum yang harus kita hormati adalah asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh mendakwa masyarakat yang berdiskusi seolah-olah langsung itu bersalah, dianggap provokasi, lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka dan seterusnya. Ini terus terang tidak mendidik, tidak mencerdaskan, bahkan ini membodoh-bodohi rakyat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan update, ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami, Pak Rismon Sianipar, yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo dan ada dua substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya. Yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi, dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya. Yang kedua, tambah lagi, bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik, yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun, terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dan di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kehidupan kita di dunia. Karena itu Pak Kasmujo matur sembah nuwun sudah jujur dan mengajari kami segenap anak bangsa Indonesia untuk menteladani kejujuran. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, kantor staf presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejauh lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azamkan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijoyanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi harus melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian sekali lagi saya bantah
bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu dalam hal ini TPUA dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Ya, mungkin satu hal ya mau saya tambahkan, kan ada narasi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo seolah-olah saudara Joko Widodo itu adalah korban kriminalisasi. Kami tegaskan, kalau ya, ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu saudara Joko Widodo, yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Dur, karena keduanya terbukti sudah pernah dipenjara. Ya, divonis ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Dur sudah PP keluar, sementara Bambang Tri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah saudara Jokowi di penjara? 6 tahun? 4 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Sehari saja karena ijazah palsu. Nggak ada kan? Bahkan dalam kasus ini justru laporan saudara Joko Widodo di Polda itu sudah langsung naik ke LP Pro Justisia. Sementara laporan TPUA hanya diarsip di Dumas. Berarti apa? Berarti tingkat gradasi intensitas keseriusan penyidik itu lebih serius menindaklanjuti laporan saudara Joko Widodo ketimbang laporan dari TPU. Jadi jangan ditukar-tukar lah. Gak usah mengaku sebagai korban kriminalisasi. Masuk penjara juga nggak pernah. Nggak usah juga ngaku-ngaku bahwa ini nanti kalau diperlihatkan akan terjadi chaos dan sebagainya. Sudahlah, buktikan saja. Kalau ada ijazahnya, tunjukkan asli, dan itu akan mengkompensasi masyarakat yang hari ini sedang ya terbelah gara-gara ijazahnya. Kepada saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik, karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 1 kali 3 apabila dalam 3 kali 24 jam saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoaks sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya ya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.